Kalah di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029, Yusuf Kala memilih tidak mau mengurus Anies kembali untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK memilih untuk tidak mengomentari terkait isu Anies Baswedan yang akan digadang-gadang bakal mengikuti Pilgub DKI 2024. Sebelumnya Yusuf Kala ditanya mengenai saran untuk Anies Baswedan setelah pilihan presiden kekalahannya itu, lebih baik berada di luar pemerintahan atau mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Namun Yusuf Kala tidak mau menjawab. Wah, itu urusannya Pak Anies, tanya sama Pak Anies lah, demikian kata JK. Saya ditemui di kampus FISIP Universitas Indonesia Depok. Yusuf Kala merupakan salah satu tokoh yang mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 lalu. Namun pasangan Prabowo Gibran yang meraih suara terbanyak, mereka akhirnya ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih oleh KPU pada Rabu 24 Mei 2024. Setelah Pilpres 2024, Anies digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur. Nasdem sudah memberi sinyal akan mendukung. Sebelumnya PKS juga menyampaikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di dalam Pilgub DKI Jakarta dikarenakan menurut Ketua PKS ataupun Presiden PKS bahwa Anies Baswedan adalah merupakan tokoh nasional. Kalau untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi, kita akan terus sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Ya, Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh nasional, maka tidak pantas Anies Baswedan untuk maju di dalam Pilgub DKI Jakarta. Masa sekelas calon presiden kok turun menjadi gubernur? Kalau gubernur kalah nanti jadi wali kota. Kalau wali kota kalah nanti jadi apa ya? Di bawahnya wali kota tidak ada yang dipilih ya, camat itu ditunjuk ya. Mungkin lurah begitu ya. Lurah di Jakarta tidak dipilih rakyat, tetapi di Jawa Tengah masih ya. Kita dengarkan pendapat Anies Baswedan. Hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera, ya PKS ya, silaturahmi, dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Ya, ini Anies Baswedan menyatakan kalau sudah bersilaturahmi dengan Nasdem. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Apakah masih ada peluang untuk mendukung Anies Baswedan? Dan ini adalah Sekjen Nasdem yang mengatakan kalau Anies Baswedan siap didukung bila di Pilgub nanti ya. Sama Pak Anies itu kan untuk menghantar beliau sebagai presiden. Kalau sudah selesai proses Pilpres, apapun hasilnya, ya Anies menjadi punya pilihan, punya kemerdekaan full untuk menentukan pilihannya. Termasuk kalau beliau memilih untuk menjadi calon gubernur lagi. Ya, kita nanti tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai kolega kita pasti ikut cawe-cawe gitu ya. Soal itu. Ya, artinya Nasdem tetap akan ikut cawe-cawe karena ya bagaimanapun juga Nasdem adalah pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini, dan tentunya hal ini akan menjadikan Anies Baswedan bisa jadi punya peluang untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini menurut Nasdem. Namun demikian PKS tadi sudah kita dengar sama-sama, PKS menolak. Namun demikian juga Yusuf Kala demikian juga menolak untuk mengusung Anies Baswedan. Sepertinya Anies percaya diri menang Pilpres, makanya dia tidak akan maju di Pilgub ya. Jadi karena itu saya bilang ini
pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpres ini mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini, bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Ya, inilah Anies Baswedan yang mengakui tidak akan maju di dalam pilkada Jakarta dikarenakan masih konsentrasi di dalam urusan pilpres. Namun demikian pada kenyataannya sekarang tidak ada partai yang mau mengusung sepertinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Apabila Nasdem dan PKS bergabung dengan Prabowo, maka tidak mungkin akan mengusung Anies Baswedan di dalam Pilgub nanti. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Kita dengar tadi pejabatnya katanya merestui. Kita dengarkan ya. Willy menjelaskan Willy alasan Partai Aditya Nasdem mempersilahkan Anies Baswedan untuk maju di pilkada karena Nasdem menganggap politik merupakan kartu yang tidak boleh mati. Willy mengklaim Nasdem menerapkan sistem egaliter di mana semua hal dibahas secara terbuka, termasuk kemungkinan Anies Baswedan jika ingin maju kembali di Pilkada Jakarta. Meskipun demikian, Willy mengungkap Nasdem juga telah mengkerucutkan nama calon yang akan diusung pada Pilkada menjadi 3 nama. Itulah Nasdem yang sudah merestui Anies Baswedan di dalam Pilgub DKI Jakarta. Lalu bagaimana pendapat daripada pengamat politik Adi Prayitno? Anggi, kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya, Desember itu kita kebetulan punya data survei. Kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil jagoannya Golkar. Ridwan Kamil ya, jagoannya Golkar ya. Namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya dan seterusnya. Nama Ahmad itu Zaki yang dikasih rekomendasi Ahmad Syahroni itu masih di bawahnya Pak Ahmad Zaki dari Golkar. Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Desember ya, tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ini ya, belum tentu Ahok maju akan ya. maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu ya? Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya. Sebagai calon sudah naik kelas. Capres ya. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya, mungkin bikin ormas. Ataupun Tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada, mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di Pilkada DKI Jakarta ini agak rumit. Saya relatif mempertimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong. Kenapa ada nama Ridwan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar. Maka taruh Ridwan Kamil di situ. Kalau mau jujur, sorry to say, Ridwan Kamil di Jawa Barat tidur saja bisa menang. Karena tingkat di Jawa Barat anggaplah ya. begitu ya sederhananya. Iya.